Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Caruban Misteri Channel and Kigopang Official. Kita berada di satu tempat. Ini belakang ini gudang sebetulnya udah sangat tua sekali. Hanya saja sayangnya kita nggak boleh masuk ke areal bagian dalam. Ya memang nggak boleh. Nggak bolehnya bukan karena apa-apa. Cuman yang kita takutkan adalah ular ya. Karena dari pemilik lahan sini mengatakan kerap kali dijumpai kemunculan ular-ular yang jenisnya agak takut ya, bikin kita nggak berani ambil resiko karena ada king cobra dan juga ular welingnya atau welang ya, jenis-jenis yang berbisa. Aduh, apalagi kita nggak safety. Masih pakai sarung. Dan lokasinya sebetulnya nggak terlalu jauh juga dari tempat tinggal kami ya. Hanya saja di sini kita diminta bantuan oleh pemilik lahan sini gitu kan. Memang sudah beberapa tahun sulit dijual. Jadi nggak tahu lah, orang datang nggak jadi lagi. Padahal kawasan sini termasuknya strategis ya. Bisa untuk pabrik atau ya bidang usaha ya, karena kawasan sini memang kawasan yang boleh dibangun area untuk pabrik ya. Ini ada satu hal yang bikin penasaran kami dan kita nggak sengaja mau ambil konten malam hari ini karena penasaran. Ya udahlah, kita pakai seadanya aja. Kamera kita sudutkan di kayu gitu loh, bekas pagar untuk bisa ambil nangkap di sini. Karena kita nggak janjian sama tim kami satu lagi, Mas Ardi ya, sebagai kameramen. Jadi kita hanya datang berdua di sini dan juga pemilik lokasi tanah ini. Dia ada di sana. Terasa ya? Iya. Ini kita penasaran di sini, makanya emang hawa tiba-tiba berubah. Dingin kan? Iya. Hawa tadi kan kita agak sejuk ya. Tiba-tiba hangat-hangat gitu deh. Ini pohon mangga ya. Ini yang suka ada nampak kemunculan makhluk. Udah mulai reaksi ya. Ada. Yaitu sundel bolong Yang menyambut kedatangan saya. Biasanya kita jumpai beberapa makhluk itu jenis kuntilanak. Interaksi. Coba. Nah, oke, tuh. Jelas, bikin jelas. Oke, jelas. Jelas. Kita cari tahu. Ngomong aja nih, tanya. Baunya lumayan. Gobang komunikasi sama dia biar dia punya aroma yang gini lah. Kita bukan sok berani, kita bukan sok gimana ya, kita manusiawi, rasa takut itu tetap ada. Ini kaki saya juga agak gemetar ya. Kalau saya mencoba menghipnotis diri sendiri ya, saya lebih takut melihat orang, yaitu korban-korban kecelakaan yang hancur badan. Itu bagi saya paling menakutkan. Aduh, itu bikin susah makan dah. Jadi kalau dia ya kan cuman gitu ya, putih-putih bajunya gitu, rambut panjang gitu, anggap aja nonton film. Jadi itu usaha saya untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Tapi karena nggak sekali dua kali, awal-awal saya takut, menjerit susah, ingin kabur susah gitu, seperti patung gitu. Aduh, tapi karena beberapa kali ya akhirnya adrenalin terpacu. Seperti sama halnya Mas Ardi, kameramen kita. Awal-awal dia gabung sama kita ini, ketakutan luar biasa. Tapi setelah dia melihat penampakan segala macam, ketakutannya sampai kejadian di bener-bener kita belum sempat konten, belum mulai dia sudah terkencing-kencing. Itu betul-betul terjadi. Belum sempat rekam waktu itu, dia sudah melihat dulu. Tapi besoknya dia malah
kapan kita mau ngonten lagi, kapan. Nah dapat ya. Dia menyampaikan kesedihan. Dia sangat sedih dan terpukul karena dia selaku korban dari pembunuhan gitu. Di era sekarang atau era dulu iya udah lama. Dari menyampaikan sesuatu dia sangat tidak terima. Dari kan bau anyir kayak gitu kan, iya bekas cabik-cabikannya itu. Ya ini bau darah gitu, emang amisnya kurang anu. Ternyata dia tadi komunikasi dengan Gobang, dia minta disempurnain, minta dikirimin doa segala macam. Oke, Gobang di ini nggak usah pakai celana pendek ini. Mudah-mudahan sudah sempurna sih. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, dia menunjukkan eksistensinya dia karena kalau saya merasakan memang tempat ini pernah jadi kuburannya dia mungkin ya. Tapi tempatnya di sini, ya. Tempat dilakukan pembunuhan di sini. Di era Jepang iya. Gitu. Tadi kan ada semacam suara-suara yang berontak gitu. Iya. Takut. Memang kita harus netralisir tempat ini. Iya. Ada satu hal yang agak bikin saya nggak nyaman. Sebetulnya tadi kita mau live streaming tapi sinyal di sini jelek banget. Yang buruk-buruknya kita buang. Mungkin kita akan lakukan sesuatu untuk pembersihan hal-hal yang negatif di sini biar lokasi ini bisa ya nggak dihalang-halangi sesuatu hal yang kira-kiranya nggak bikin gagal para buyer atau pembeli yang ingin membangun tempat ini ya, entah rumah kah, pabrik atau apa ya. Allah. Negatifnya banyak. Allahumma jalla fi sirati sulaiman syirki wa bi wajhi wa gumaman wa salamat tasliman katsiran jalaluhu ya malaka iblis wa syaitana fi sulamati wa rabbana taqabbal sulaiman daud alaihi salam birahmatika ya rahman. Gebang, ini tuh wujud apa nih? Dia hilang. Seperti anjing atau apa tadi ya? Babi atau bentuknya tadi tuh? Seperti hewan apa dia? Ngilang, nggak ada lagi suara-suaranya. Tadi ada suara di sini. Terus tadi waktu saya baca itu dia tadi di dekat kamera sini tadi tuh. Tiba-tiba gimana kayak nggak dibilang babi bukan babi, anjing tapi matanya besar. Nah, berarti kawasannya memang harus dinetralisir lagi. Banyak di sini. Tadi sempat kaget, tapi pikir saya tuh siluet cahaya atau apa ya dari lampu senter kita ya. Deg-degan ya. Mudah-mudahan rasa kaget saya, rasa takut saya tadi mengurangi berat badan saya 4 kilo. Kalau kita biasanya napas kita tersengal-sengal, kalau biasanya sesudahnya. Kita karena masih situasi jaga, ya artinya kita masih kontrol, rasa takut, emosi, ya hal-hal kita masih kontrol saat ini. Ya kita manusiawi lah. Dari pas saya duduk di situ ya
dia sangat terima kasih banget Iya, minta dikirim doa gitu. Udah insya Allah sempurna lah. Iya, udah sempurna. Tapi yang jelek-jeleknya kita harus bersihkan Iya, nanti. buang aja. Terus saya ambil semua. Tapi saya ini tekuk saya udah nggak nyaman sih, udah agak berat sini. Memberi perlawan dia ya. Enggak, artinya bukan perlawanan, energi-energinya negatif tadi udah sempat ya dekat gitu. Artinya yang nggak sesuai dengan energi kita akhirnya bikin berlawanan dengan energi kita gitu. Tapi kita tinggal cari waktu aja nanti. Ya, sama pemiliknya kita ngobrol karena kita butuh nanti tanah 1 genggam di sini, kita doakan lah gitu. Karena kita nggak mungkin kerjakan di sini, kita kerjakan nanti di Padepokan biar kita olah seperti ya layaknya gimana dengan doa-doa, karena doa itu adalah pegangan terbaik. Doa adalah sesuatu hal yang luar biasa ya. Jimat apapun, entah apa jimat apa, yang terbaik adalah doa. Ada lagi banyak, udah percuma ini, udah banyak banget interaksinya sih. Itu udah pening. Tuh atas sana tuh nongol apa gitu tuh nggak tahu bentuknya apa tuh, lebar tuh kan, reaksinya udah mulai aneh. Ini lebih dari 1 hektar tempat ini bangunan tembok-temboknya masih ada, yang di sini pagar ya, sananya ada lagi bangunan. Hanya kita nggak berani masuk sana karena rumputnya tinggi-tinggi, banyak ular. Nah, saya nggak mau urusan sama ular-ular mong. Saya masih fobia dengan reptil, padahal saya suka bantu orang-orang untuk masalah fobia, insomnia, kebiasaan buruk lah atau segala macam, saya bantulah. Jadi dipendam di sini yang Tapi saya kalau urusan ular, aduh. Di dekat sini ya. Di kubur. Nah, ini saya ambil tatanya. Oh, ini udah kau yang sini aja. Tapi kalaupun digali secara juga vegetasi itu udah nggak ada, udah hancur. Kita paling gitu aja ya. Di sesi yang nggak sengaja ini kita di lokasi ini mudah-mudahan bisa menarik ataupun ada menangis. Saya dengar ada menangis tadi barusan, sayup. Banyak di sini, banyak Banget. Pesan khususnya untuk saat ini, kita mau beritahu apabila memiliki lahan yang mungkin gimana, jangan dibiarkan terbengkalai atau apa ya. Usahakan walaupun lahan kosong, ya minimal 1 bulan sekali itu rumput-rumput dipotong, artinya dibersihkan. Kalau dibiarkan, apalagi ada bangunan, itu kalau sudah lebih dari 40 hari, akhirnya bukan manusia yang menempati, tapi makhluk-makhluk gaib ya, bahasa jin yang menempati tempat tersebut. Jadi hindari dari hal-hal tersebut dengan merawat. Jadi kalau kita bersihkan atau apa, nggak ada deh makhluk-makhluk itu yang akan menempati gitu. Jadi inilah efek dari sengaja dibiarkan. Maaf ya kok, ini ngomongnya bukan ngomongin kok. Jadi kalau dibiarkan terbengkalai, tidak dibersihkan, nah itu begini. Tapi kalau ini kasusnya bukan hanya masalah itu saja, tetapi adanya korban mungkin perkosa, dibunuh dulu era. Tadi kan ada suara yang main. Suara jeritan dan nangis. Nah ini dia sering menampakkan diri, terutama katanya di pohon ini, makanya kita ambil rekam di sini ya. Tapi ternyata memang dia dari sini. Oke, paling gitu saja. Oke kawan, kita salam terakhir buat teman-teman kita di Caruban Misteri Channel and Ki Gobang Official. Jangan lupa like, comment, and share ya. Itu nggak boleh lupa. Subscribe biar kita setiap waktu-waktu tertentu bisa ada liputan-liputan yang mudah-mudahan bisa menarik untuk semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.